Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Mulyadi beserta keluarga besarnya, Ketua DKM, Ketua Pengajian, Bapak RT serta jamaah pengajian malam Jumat Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaannya kepada kita sehingga kita bisa hadir berkumpul bersama di dalam masjid ini, tempat yang sangat mulia dan acara yang sangat mulia, acara menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini bagian perintah Allah yang terbesar. Jadi kalau sholat itu perintah Allah yang terbesar, maka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat pun adalah perintah Allah yang terbesar. Karena ilmu itu tingkatan fardu, sunnah dan lain sebagainya itu tergantung yang dibahas. Maka kita hadir di sini, besar harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taat kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa yang kita jalani, berangkat kita dari rumah ke sini, duduk kita ke sini, walaupun mungkin ada acara yang lainnya di rumah kita, ini menjadi alat kita menuju kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Karena sukses yang besar itu di sisi Allah bukan bagi mereka yang mampu mengumpulkan massa yang banyak dan menduduki jabatan yang tinggi, bukan. Sukses di sisi Allah bukan bagi mereka juga yang mampu mengumpulkan harta yang berlimpah, punya tabungan yang banyak, juga bukan. Tapi di sisi Allah sukses yang besar itu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, fauzan azima, dengan kesuksesan yang besar. Maka kita datang ke sini adalah salah satu niat kita menjalankan perintah Allah, karena menuntut ilmu itu perintah Allah sekaligus menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat, yang beliau telah menyampaikan dengan jelas dan tegas di antara ciri kebaikan yang Allah kehendaki pada diri seseorang adalah dipahamkan dalam urusan ilmu agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Hadisnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan kepahaman yang dalam mengenai ilmu agama. Wallahu wa ana qasim innama ana qasim wallahu yu'ti. Oh, ini hadis sering saya baca karena ada nama saya situ. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya ini cuma bagiin, orang yang membagi. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan. Kesempurnaan hadisnya kurang lebihnya begitu.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadir di sini perlu kita yakini, kita perlu pahami dengan dalam bahwa ini adalah salah satu ciri Allah menghendaki kita kebaikan. Apa kebaikan yang Allah akan tempatkan? Apa kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita? Ya macam-macam, di antaranya orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan untuk masuk surga dan lain sebagainya. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke materi karena ini kayaknya ketemunya belum tentu sebulan sekali ya. Paling udah pada lupa kemarin batasnya mana. Gitu. Masih kaitannya dengan rukun sholat. Kemarin kita sudah sampai kepada rukun yang ke-8. Sekarang ar-ruknut tasi'u, rukun yang ke-9, at-tasyahudul akhiru, membaca tasyahud akhir. Summiya tasyahudan, dinamakan tasyahud. Kenapa? Li'anna fihi dzikrat syahadatain, karena di dalam tasyahud ini menyebutkan 2 kalimat syahadat. Kemudian syarat-syarat tasyahud akhir itu ada 9. Jadi ketika 9 syarat ini tidak terpenuhi dalam tasyahud akhir kita, maka tasyahud akhir kita tidak sempurna. Kalau sholat tasyahud akhir kita tidak sempurna, maka sholat kita pun tidak sempurna. Bisa juga nambah rukun dan lain sebagainya. Apa yang pertama? Ayyasihha ma qablahu. Syarat yang pertama, rukun-rukun sebelum tasyahud akhir sah. Mulai dari sujudnya, duduk di antara 2 sujudnya, rukuknya dan lain sebagainya, rukun-rukun sebelum tasyahud akhir sah. Maka ini juga akan menentukan sah dan tidaknya tasyahud akhir kita. Yang kedua, ayyakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa Arab. Kemudian kalau nggak bisa dan memang kagak bisa pisan, memang belum belajar, baru masuk Islam, maka diterjemahkan dengan paling sedikit-sedikitnya. Diterjemahkan paling sedikit. Nanti kan ada tahiyat itu ada yang paling sedikit tasyahud, ada paling sempurnanya tasyahud, nanti akan disebutkan. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya dan memang nggak bisa, ada orang yang nggak bisa, maka boleh dia pakai terjemah, tapi pakai terjemah tasyahud yang paling sedikit. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufihi, menjaga kefasihan dari setiap hurufnya. Makanya boleh kita belajar ngaji lagi sama ustadz kita, guru kita mengenai makharijul huruf. Karena beda ha, beda ha, beda huruf, beda makna. Sering saya sampaikan kalau ngajarin bocah, itu antara kalbun dengan kolbun bedanya tipis. Makhrajnya bareng sebetulnya, cuman kaf di depannya kof. Kaf, kof. Contohnya kodok sama katak. Kalau ditanya kodok sama katak beda di mana? Kalau kodok pakai kof, kalau katak pakai kaf. Itu walaupun tipis banget, jaraknya bahkan tipis banget, tapi maknanya jauh. Kalau kalbun kan artinya anjing, guguk. Tapi kalau misalnya kolbun artinya hati, jauh banget. Nah maka di antara rukun, kenapa nih rukun ini harus betul-betul dijaga makhrajnya? Karena tahiyat tasyahud ini termasuk rukun qauli. Di samping menjaga huruf-hurufnya, mura'atut tasydidatihi, menjaga juga tasydid yang ada dalam bacaan tasyahud. Karena ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Dalam bahasa Arab itu ditambah 1 huruf bertambah maknanya. Kalau bahasa kita makan ora, ngantuk sama aja sama ngantuk, betul nggak? Makan sama aja sama makan. Tapi kalau orang Arab beda. Kalau nasoro telah menolong, kalau istangsoro minta ditolong. Qatala membunuh, qatala memerangi.
Qata'a memotong, qatta'a memotong-motong. Makanya ketika ada tasydid dalam satu kalimat atau dalam satu kata, di dalam lafaz tasyahud itu juga harus diperhatikan. Ada 21 tasydid dalam bacaan tasyahud yang sempurna, dan ada 16 tasydid di dalam bacaan tasyahud yang ukurannya sedikit. Kemudian yang kelima, ada mulahhnil mukhilli bil ma'na. Tidak adanya kesalahan yang dapat merubah makna. Bacanya misalnya belepotan atau enggak jelas, yang mestinya ada alif lamnya, ini tidak ada, yang mestinya ditasydid ini. Pokoknya jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang sampai merubah makna. Kalau misalnya Al-Fatihah mungkin contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dapat merubah makna. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini merubah makna. Karena ada juga yang kayak begitu tuh. Nah, itu kalau dia tahu sengaja, sholatnya tidak sah. Kalau dia belum tahu, belum belajar, memang belum bisa, maka itu sah saja. Keenam, ayat dia bihi qa'idan. Doa tasyahud itu harus dibaca ketika dalam posisi duduk tasyahud. Kalau dia baca di sebagiannya ketika dia bangkit dari sujud, emangnya buru-buru sujud, pengen buru-buru dah, tasyahudnya dibaca sambil posisi sujud sebagiannya, atau sebelum dia duduk secara sempurna, maka fala yakfi, tidak cukup, nggak sah. Kemudian ayusmi'a nafsahu al-qira'ata, yang dia baca harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Li'annahu ruknun qawliyun, karena tasyahud ini rukun qauli. Yang namanya rukun qauli itu harus diucapkan. Qauli itu kan perkataan. Kalau enggak kedengeran, qomat kamit namanya, geremeng, dan itu tidak sah. Enggak kedengeran? Minimal kedengeran dewekan, kedengeran diri sendiri. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu. Karena dia rukun qauli. Kalau enggak kedengeran, namanya geremeng, qomat kamit, enggak sah. Kedelapan, at-tertib, yakni berurutan bacaan-bacaannya antara pujian-pujian ke Allah, kemudian bacaan tasyahudnya mendahulukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak terbalik. Ini juga syarat yang ke-8. Ke-9, mualah, yakni berkelanjutan, jangan dipotong-potong. Baru at-tahiyatul, berhenti lama banget, ini kepotong, namanya tidak mualah. Menurut Imam Romli hukumnya syarat, tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya sunnah. Ini syarat-syarat tasyahud akhir. Nah, sekarang di sini disebutkan aqallut tasyahud, paling pendeknya bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini bacaan tasyahud paling pendek. Ini di luar selawat ya. Nanti kan selawat itu termasuk rukun. Membaca selawat ke atas Nabi itu rukun yang lain. Dibaca berbarengan dengan bacaan tasyahud. Tapi untuk tasyahud itu sendiri bacaannya pendeknya segitu. Panjangnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, kadang-kadang nih suka kepleset di sini nih.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini kepleset namanya. Karena lafaz at-thayyibatu ada alif lam, enggak boleh ditasydid. Tasydid sama alif lam musuhan, enggak bakalan ketemu. Makanya at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bacaan tasyahud secara sempurna yang kita diajarin ini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu juga boleh. Ini rukun ke-9, bacaannya yang sempurna demikian, yang paling sedikit demikian. At-tahiyyatu lillah cukup, pujian kepada Allahnya cukup segitu. Salamun alaika, kalau di bawah pakai assalamu alaika, ini pakai enggak pakai alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan yang pendek. Nah, tadi kita kembali, kalau orang nggak bisa baca tahiyat dengan bahasa Arab, kalau emang susah dan belum bisa sama sekali, boleh pakai terjemahnya dengan cara ini, dengan bacaan yang paling sedikit dalam tahiyat. At-tahiyyatu lillah, segala pujian bagi Allah. Salamun alaika, keselamatan ke atas engkau ayuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan keberkahannya. Salamun, keselamatan, alaina, ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka gerakan dulu ada sholat diterjemahin tuh zaman dulu, itu tidak sah kalau dia bisa dengan bahasa Arab. Mengganti dengan bahasa tempatan itu kapan? Kalau nggak bisa sama sekali. Kemudian ar-ruknu al-ashiru, rukun yang ke-10, al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Rukun yang 10 adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Makanya di tasyahud akhir itu ada beberapa rukun yang dikumpulkan, bacaan tahiyat, kemudian duduk tasyahud akhirnya juga rukun, ditambah rukun yang ke-11 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'in, rukun yang ke-10 tadi apa? Duduk untuk tasyahud akhir. Fa'in ajaza an qiraati tasyahudi wajaba alaihi al-qudud biqadri. Kalau seseorang tidak mampu membaca bacaan doa tasyahud akhir, maka dia wajib duduk seukuran bacaan tasyahud akhir. Kalaupun diem ya udah. Kalaupun dia nggak bisa baca, minimal dia wajib duduk seukuran bacaan tasyahud akhir. Mungkin orang baru masuk Islam, dia belum bisa bacanya, belum hafal, ya udah ngikutin dia orang sholat. Pas duduk tasyahud akhir, dia jangan buru-buru, suruh duduk nemenin orang sholat seukuran bacaan tasyahud akhir. Kemudian ar-ruknul hadi asyara, rukun yang ke-11 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Rasul, kepada Nabi, keluarganya di dalamnya, dan keluarganya di dalam tasyahud akhir.
Wa syurutuha nafsu syuruti tasyahudul akhir. Syaratnya sama persis kayak syarat-syarat bacaan tasyahud akhir. Paling sedikitnya Allahumma salli ala Muhammad. Ini paling sedikit bacaan selawat dalam tasyahud akhir. Wa akmaluha, sempurnanya gimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina. Kebanyakan para ulama, para imam mensunnahkan membaca lafaz Sayyidina mura'atan li adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, karena menjaga adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya saya nih ke beliau Ustaz Maulidi gak bakalan pernah berani manggil nama beliau. Ini baru Ustadz kita gak bakalan berani. Bagaimana dengan Rasulullah? Walaupun memang ada segolongan orang yang mengatakan tidak sah maka pakai lafaz Sayyidina. Ya kita mah gak ikut mereka. Orang ada presiden aja gak berani manggil Jokowi depannya mah. Betul gak? Itu baru presiden. Lama sama Rasul langsung ke nama nabinya, langsung ke nama-namanya. Nah, ini kurang adab, kalau menurut kita mah kurang adab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini paling sempurnanya, atau paling tidak seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini sempurnanya bacaan salawat ketika tasyahud. Dan ini termasuk rukun. Rukun. Kemudian rukun yang ke-12 as-salamu, membaca salam. Ay taslimatul ula faqat, yakni membaca salam hanya pada salam yang pertama saja. Jadi yang menjadi rukun dalam sholat, salamnya hanya salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, ini rukun. Yang kedua mah sunnah. Kalau baru salam yang pertama kentut, sholatnya sah, nggak perlu diteruskan. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Wa aqalluhu assalamualaikum, paling sedikit bacanya assalamualaikum. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah, boleh. Itu sempurnanya. Kalau pas salat maid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kemudian rukun syarat-syarat dalam salam. Wah, ternyata ada syaratnya juga. Yang pertama at-ta'rifu, harus pakai alif lam. Alif lam li ta'rif. Jadi harus assalamualaikum warahmatullah, jangan salamun alaikum, enggak sah. Kemudian dengan khitab, dengan domir mukhotob, kalau bahasa nahunya. Tidak boleh assalamu alaihim, kagak boleh. Harusnya assalamu alaikum. Kemudian yang ketiga al-jam'u fala yakfi assalamu alayka wa alaikuma. Harus pakai lafaz jama' assalamu alaikum, kagak boleh assalamu alayka au assalamu alaikuma. Misalnya gitu, lihat tamunya cuma berdua, assalamu alaikuma, enggak boleh. Harus assalamu alaikum. Ayusalli ayasila bainal kalimatain bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar.
Dua kalimat itu harus disambungkan, jangan dipisah-pisah. Assalamualaikum, nggak boleh assalamu, ntar dulu alaikum, nggak boleh. Dipisah dengan kata yang lain nggak boleh. Al-muwalatu langsung, jangan diam dulu assalamu alaikum, salah. Nggak seharus assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ayyakuna mustaqbilal qiblata bi sadrihi, ketika salam kita harus tetap menghadapkan dada kita ke kiblat. Makanya yang nengok cuman palanya doang. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Yang di belakang bercanda kesel. Assalamualaikum. Enggak boleh. Alla yaqsida bisalamil ikhbar bal il insya. Enggak boleh meniatkan bacaan salam ini untuk mengabarkan, tetapi il insya. Insya itu berita. Beda-bedanya apa? Kalau kabarkan begini, seolah-olah kita memberitahukan kepada orang yang sebelah, assalamualaikum warahmatullah, ngabarin. Itu enggak boleh, tujuannya untuk memberi kabar. Tapi untuk insya itu hanya ungkapan assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini mah enggak apa, kita mah enggak umum ya. Ya kita mah ya tahu amat pokoknya assalamualaikum ya gitu. Ya masih mendingan tanpa harus bermaksud apa dan bagaimana. Kedelapan al-julusu, dalam posisi masih duduk, fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Maka enggak boleh belum sempurna salamnya emang buru-buru langsung ngibrit misalnya. Assalamualaikum langsung ngibrit. Alaikumnya lagi berdiri, enggak boleh. Ayyusmi'an nafsahu salam, harus didengar oleh dirinya sendiri, li'annahu ruknun qauli, karena membaca salam awal itu termasuk rukun qauli, harus terdengar minimal dirinya sendiri. Enggak boleh. Ini enggak boleh, itu qomat kamit namanya. Ayyakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa Arab. Kemudian rukun yang terakhir yang ke-13 at-tartibu, salat harus dengan tertib. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha kadza, karena Nabi salat seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian seperti halnya kalian melihatku salat. Alhamdulillah rukun salat selesai. Jadi rukun sholat itu ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 13, minimal kita apal jumlahnya, bilangannya. Jangan sampai ditanya rukun sholat berapa, tahu. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 13. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang 18 itu membedakan rukun tumaninah dengan rukunnya. Jadi i'tidal sendiri, tumaninah dalam i'tidal sendiri. Sujud sendiri, tumaninah dalam sujud sendiri, makanya jadi banyak. Yang 13 mengatakan, kalau yang 13 berarti langsung i'tidal dengan tumaninah di dalamnya, ruku dengan tumaninah di dalamnya, sujud dengan tumaninah di dalamnya, jadi 13. Nah sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tapi yang disampaikan mengerti ya? Masuk ya? Takutnya ntar saya ngomong dewek lagi. Ada yang mau ditanyakan? Perihal sholat dan lain sebagainya. Iya. Iya. Kalau berjamaah ya harus. Nah kalau berjamaah giliran salam, imam nggak boleh sendirinya, harus minimal kedengaran makmum di belakangnya. Kalau jadi imam, begitu juga bacaan Fatihah. Ketika sholat jahar, sholat yang dikeraskan bacaannya, rakaat kedua isya, rakaat kedua pertama dan kedua maghrib, itu imam wajib memperdengarkan bacaannya seukuran didengar makmum yang belakang. Nggak boleh sendirian dia, ya repot yang belakangnya. Gitu. Makanya saya pernah sholat di Lirboyo berjamaah. Waktu itu sholat johor apa ya?
Jadi di sono mah kedengeran banget, udah santrinya banyak tuh, pas giliran habis baca Fatihah atau pas itu ngeremeng itu. Bacanya tuh kedengeran banget karena semuanya memperdengarkan diri sendiri, tapi kalau misalnya bareng-bareng jadinya rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Intinya kita tuh kedengeran gitu. Dan karena kita nggak biasa jadinya ini kayak aneh. Padahal memang mestinya begitu. Minimalnya kita mendengarkan bacaan kita sendiri. Kalau rukun yang kaitannya dengan rukun qauli apa aja tuh? Al-Fatihah, takbir yang pertama, bacaan Al-Fatihah, tasyahud akhir, baca selawat sama salam yang pertama itu harus didengarkan oleh diri sendiri. Jadi kita baca bukannya ngeremeng. Kalau udah nggak dewekan aja nggak dengar, kuping yang paling dekat nggak dengar, bagaimana orang lain? Berarti dia belum baca. Ada lagi? Hmm. Hmm. Kalau awalnya dia harus berdiri dulu, karena kan itu kejadiannya belakangan. Kecuali memang dari awal dia sudah tidak mampu. Bagi mereka yang mungkin kakinya nggak punya kaki, memang uzur dari awal. Tapi kalau uzurnya biasanya belakangan, yaitu harus diri dulu. Diri dulu, nanti kalau nggak kuat baru duduk. Terus lebih sempurna, lebih afdol mana, duduk pakai bangku kayak zaman sekarang ini apa duduk di bawah iftirash? Lebih afdol duduk iftirash atau sila sekalian daripada duduk di bangku. Ya duduk di bangku serba salah kalau kata saya mah. Berdiri kagak, terus ketika ruku dan sujudnya kadang-kadang cuma begini-gini doang. Ya duduknya dia mah. Gitu. Lebih afdolnya duduknya di bawah. Mau sila boleh, iftirash boleh. Gitu. Karena memang zaman dulu ya seperti itu prakteknya. Duduknya di bawah, iftirash. Gitu. Ada lagi? Boleh. Ya harus. Assalamualaikum itu ajaran dan anjuran Rasul. Dan ini sekaligus penyangkal bagi mereka yang berpendapat kalau doa orang hidup udah kagak nyampe ke orang mati. Kecuali mungkin kan katanya anaknya doang. Salah. Rasulullah SAW mengajarkan ketika ziarah kubur, beliau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini salah satu dalil menyangkal bagi mereka yang berfatwa kalau doa kan ini dong. Kalau mereka kan pakai dalil itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Seperti halnya orang itu nanggung dosanya masing-masing, begitu juga orang itu bawa amalnya masing-masing. Bawa amalnya masing-masing, ya tergantung dia amalannya bagaimana. Nah itu disangkal dengan bacaan Assalamualaikum ke ahli kubur. Nabi mengajarkan kalau ke ziarah ke makam, ke ahli kubur ya baca salam. Berarti kan doa orang hidup ke orang yang mati itu nyambung. Apalagi dibacain Al-Fatihah. Kurang lebihnya begitu, ya harus gitu. Ya emang mereka ngejawab. Emang mereka menjawab. Emang kita nggak dengar. Kalau dengar, iya kalau dijawab kita kabur. Bahkan orang-orang yang punya kelebihan tersendiri, saya pernah diceritakan itu. Ada guru saya waktu ziarah ke makam Sunan Ampel dengan keluarga beliau, ini yang cerita langsung salah satu keluarga beliau, Habib Qori yang waktu itu ada ceramah. Jadi kalau orang-orang soleh sangat soleh itu ada kaitannya, ada ya ini mah bicara antar kita aja gitu. Ketika beliau datang ke ziarah sama keluarganya tiba-tiba yaudah jangan lama-lama, ini beliau lagi nggak ada, Sunan Ampelnya lagi nggak ada. Karena wali-wali itu jelas kalau mereka di dalam kuburnya hidup dan biasanya mereka melakukan rutinitas yang sama ketika mereka masih hidup. Kalau mereka yang sering dakwah biasanya ya sering dakwah juga.
Kalau sering sholat ya sholat juga, baca Quran ya baca Quran juga. Jadi seperti amalan mereka ketika masih hidup, seperti itu pula amalan mereka ketika ada di dalam kubur. Makanya menziarahi mereka itu bukan satu hal yang sia-sia, enggak. Kita menziarahi mereka, menziarahi ulama kan sama seperti menziarahi Rasulullah. Gitu. Iya, ya pasti dijawab. Ya pasti dijawab. Salam kita tuh pasti dijawab. Cuman nomor kedengeran. Iya. Betul. Yang bisa mendengar, semua makhluk bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Semua makhluk bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Sama kayak pengumuman malaikat ketika hari raya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri itu semua malaikat turun di setiap gang. Dan setiap mereka berseru dengan seruan yang didengar semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia. Kalau kedengeran ya orang pada bubar semua. Gitu. Ada lagi? Cukup. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Paling tidak tuh kita sholat tuh ada ada kesan-kesannya. Oh ternyata rukunnya begini, Yang padahal ini semua sebetulnya wajib bagi setiap orang yang beriman tuh wajib belajar. Karena mungkin keadaan dan bagaimana dulu kita belum sempat pesantren, belum sempat ngaji secara mendalam. Nah syukur alhamdulillah sekarang kita ada kesempatan untuk bisa mengaji. Maka kita syukuri. Terus kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Mungkin ini saja dari saya, ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang-kurangnya dari saya pribadi. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran